Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1593. Larangan waktu. Mendengar ini, mata dewa-dewa ketujuh tiba-tiba berbinar, dan dia berdiri dengan penuh semangat. Dewa-dewa utama lainnya juga memiliki mata yang tajam, dan mereka secara alami memahami kuncinya. Seminari, itu adalah lembaga pendidikan tertinggi di kota Dewata. Ada banyak sekali peradaban dan sekte di luar sana yang ingin bergabung untuk mengubah takdir mereka. Kalau kita benar-benar melakukan apa yang dikatakan Nan Xiao, niscaya daerah kumuh yang tadinya dipandang sebelah mata oleh semua orang, akan langsung berubah menjadi destinasi populer yang diperjuangkan oleh semua orang. Sungguh bakat, para dewa utama memandang Nan Xiao dan mata mereka berubah. Melihat mata para dewa, Nan Xiao tahu bahwa mereka merasa puas. Jadi dia melanjutkan, kami di Pantheon dapat mengumpulkan pajak dari daerah kumuh. Tentu saja, kami tidak mengumpulkan pajak dari orang miskin, tetapi pajak pembelian. Siapapun atau kekuatan apapun yang ingin membeli real estate di daerah kumuh perlu membayar sejumlah pajak. Dengan cara ini, kami tidak hanya menyelesaikan masalah pemukiman kembali pengungsi daerah kumuh, tetapi juga mengumpulkan sejumlah besar pajak untuk menyelesaikan masalah keuangan Pantheon kami saat ini. Bagus, dewa-dewa ketujuh berkata dengan gembira. Bagus sekali, Nan Xiao, aku tidak menyangka otakmu begitu hebat. Aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Nan Xiao berkata dengan hormat, tujuh dewa tertinggi, terima kasih atas pujianmu. Dewa-dewa ketujuh tersenyum dan berkata, tidak, kamu benar-benar berbakat. Aku bahkan tidak memikirkan metode ini. Jika ini berhasil, kamu akan dikreditkan dengan pencapaian yang luar biasa. Melihat dewa-dewa sangat puas, Nan Xiao merasa lega. Ia menambahkan, para pedagang itu rakus, dan orang-orang miskin di daerah kumuh jelas bukan tandingan mereka. Oleh karena itu, untuk mencegah para pedagang melakukan pemaksaan pembelian, kita harus merumuskan undang-undang dan membatasi mereka secara ketat. Akan lebih baik jika kita mengawasi mereka secara langsung. Sang Dewa Gembala mengangguk pelan. Memang, orang-orang malang itu tidak sebanding dengan para pedagang itu. Kita di Pantheon harus turun tangan dalam masalah ini. Kalau tidak, orang-orang di sana akan menderita. Sambil berbicara, dia memandang Nan Xiao. Ada ide lain. Nan Xiao berkata, saya pikir kita dapat mengambil sebagian kecil dari pendapatan pajak dari daerah kumuh untuk membuka beberapa sekolah. Tidak harus berupa seminari, tetapi beberapa perguruan tinggi biasa, perguruan tinggi untuk daerah kumuh, dan kemudian membiarkan anak-anak di sana bersekolah. Meskipun tidak akan ada orang-orang hebat tingkat atas di antara para siswa tersebut dalam jangka pendek, seiring berjalannya waktu, saya percaya bahwa pasti akan ada beberapa bakat luar biasa di antara anak-anak di tempat itu. Yang terpenting adalah mereka memiliki harapan dan masa depan serta harapan ini diberikan kepada mereka oleh Pantheon kita. Mereka akan memiliki lebih banyak keyakinan kepada para dewa dan Pantheon. Bagi kita, ini tidak semudah mendapatkan prestasi politik. Mendengar kata-katanya, semua dewa di lapangan saling memandang dan mengangguk sedikit. Melihat pemandangan ini, wajah Kujin dan Gehan tiba-tiba menjadi gelap. Pada saat ini mereka merasa gelisah. Meskipun Nan Xiao telah mengundurkan diri dari pemilihan dewa utama, itu tidak berarti dia tidak memiliki harapan. Jika semua dewa utama tertarik, Nan Xiao dapat mengambil posisi itu kapan saja. Setelah Nan Xiao selesai berbicara, dia minggir. Pada saat ini,
Kepala eksekutif dewa tiba-tiba berkata, "Kalau begitu, segera lakukan apa yang dikatakan Nan Xiao. Nan Xiao, kamu akan bertanggung jawab untuk mengawasi. Jangan biarkan para pedagang itu melakukan apapun yang mereka inginkan dan menindas orang-orang di sana." Nan Xiao ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan eksekutif dewa, dapatkah orang lain melakukan ini?" Kepala dewa eksekutif bertanya, "Mengapa?" Nan Xiao berkata, "Sekarang aku dan keluarga Jun." Kepala dewa eksekutif berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak apa-apa, lanjutkan saja." Dewa-dewa ketujuh berkata dengan dingin, "Jangan khawatir tentang keluarga Jun. Biarkan mereka berkeliaran sebentar dan lakukan pekerjaanmu dengan baik." Nan Xiao berkata dengan hormat, "Sesuai perintahmu." Kepala dewa eksekutif berkata lagi, "Kujin, Gehan, kalian berdua harus bekerja sama dengannya." Mereka berdua merasa sangat tertekan, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka berdiri dan membungkuk hormat, "Sesuai perintah Anda." Kepala dewa eksekutif berkata, "Kalian semua turun." Setelah mereka bertiga turun, kepala dewa eksekutif bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Dewa gembala berkata, "Mari kita pilih dia." Dewa-dewa kedua juga berkata, "Bagus sekali." Meskipun dia didiskualifikasi dari pemilihan dewa-dewa, dia masih tenang dan berpengalaman, dan tidak memiliki keluhan. Kemampuannya juga luar biasa. Saya memilihnya. Dewa ketujuh berkata, "Anak ini cukup bagus, dia punya potensi besar." Dewa-dewa utama lainnya pun tidak keberatan. Dengan cara ini, kemungkinan Nan Xiao menjadi dewa utama berikutnya pada dasarnya merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Kemampuan eksekusi Pantheon tidak diragukan lagi sangat tinggi. 1 jam kemudian, Pantheon mengumumkan akan membuka 1360 seminari di daerah Kumuh. Tidak hanya itu, pesantren utama saat ini juga mengumumkan akan pindah ke daerah Kumuh. Setelah mendengar berita itu, banyak klan dan keluarga dari berbagai peradaban segera mencium adanya peluang bisnis. Alhasil, daerah Kumuh yang tadinya dilupakan semua orang, berubah menjadi tempat yang paling menarik perhatian. Setiap hari banyak sekali orang bergegas ke daerah Kumuh. Nan Xiao telah pindah ke daerah Kumuh bersama orang-orang dari kuil para dewa. Ia mulai memproses berbagai hak milik untuk orang-orang miskin ini sehingga mereka dapat menjualnya nanti. Tentu saja ini yang dimaksud Ye Guan. Ye Guan tahu bahwa daerah Kumuh sekarang adalah tanah emas dan banyak orang akan iri padanya. Kalau tidak dikelola dengan baik, itu bukan hal yang baik, malah menjadi malapetaka bagi masyarakat yang tinggal di daerah Kumuh. Oleh karena itu, masalah ini harus diawasi oleh orang yang resmi. Pada saat ini, Ye Guan terus berlatih di ruang latihan Nan Xiao. Dia sekarang mampu menunda waktu sekitar 3 kali, yang merupakan kemajuan besar baginya. Anda harus tahu bahwa waktu dan ruang yang dia tunda sekarang diciptakan oleh dirinya sendiri. Dia juga sudah mencobanya. Jika dia menggunakan pedang King Xuan dan waktu dan ruang di menara kecil, itu tidak akan menjadi penundaan, tetapi dia dapat secara langsung membatasi waktu. Larang sepenuhnya waktu di area tertentu, ini sungguh bertentangan dengan keinginan surga. Tentu saja, ini merupakan kartu truf baginya, yang akan digunakannya pada saat kritis. Fokusnya yang sebenarnya masih pada waktu dan ruang yang ia ciptakan. Dia menemukan bahwa jika dia menggunakan pedang King Xuan, dia juga dapat melarang waktu dalam waktu dan ruang tertentu. Tetapi itu hanya dapat bertahan untuk sementara waktu, yang tidak sebaik waktu dan ruang di menara kecil. Dia tidak hanya mengolah waktu dan ruangnya sendiri, dia juga mempelajari alam kultivasi peradaban dewa. Faktanya, peradaban ilahi dan cara keteraturannya serupa sifatnya, jadi dia juga bisa belajar dari keduanya.
Secara umum, ia telah memperoleh banyak hal selama kurun waktu ini. Dia sekarang ingin mencari dewa utama untuk berlatih bersama. Tetapi sayangnya dia tidak memiliki kesempatan ini. Dia juga punya rencananya sendiri. Setelah melanjutkan belajar di sini selama beberapa waktu, ia akan kembali ke Guangxuan Universe untuk mengembangkan karirnya sendiri. Baginya, peradaban ilahi ibarat cermin, yang darinya ia dapat belajar dari kelebihan orang lain, sekaligus menemukan kekurangannya sendiri dan menghindari kesesatan. Setengah bulan berlalu, suatu hari, Sang Mei tiba-tiba berlari ke ruang latihan dan menemukan Ye Guan yang sedang berlatih. Saat Ye Guan hendak berbicara, dia menariknya dan meninggalkan ruang latihan. Sang Mei menarik Ye Guan ke daerah kumuh, dan saat ini, daerah kumuh jauh lebih ramai dari sebelumnya. Banyak orang berpakaian cerah muncul di sekitar, dan wajah mereka penuh dengan sanjungan. Ye Guan menemukan bahwa selain banyak orang luar, ada juga banyak orang kuat dari Pantheon, yang berpatroli di jalan-jalan. Sang Mei membawa Ye Guan ke rumah Xiaoran. Saat ini, rumah Xiaoran sangat ramai. Sekelompok orang membawa hadiah dan terus berusaha menyenangkan Xiaoran dan ayahnya yang tidak terbiasa dengan hal itu. Saat melihat Ye Guan dan Sang Mei, Xiaoran bergegas keluar seolah-olah dia telah melihat seorang penyelamat. Dia berlari ke Sang Mei, memegang tangannya, dan berkata dengan penuh semangat, "Kakak Sang." Sang Mei tersenyum dan mengusap kepala kecilnya, lalu memandang orang-orang di kejauhan. "Apakah mereka semua di sini untuk membeli rumahmu?" Xiaoran mengangguk cepat. Iya, aku, ayahku dan aku tidak tahu harus berbuat apa." Sang Mei menatap orang-orang itu, dan pada saat ini, orang-orang itu juga menatap Sang Mei. Mata mereka penuh dengan kewaspadaan. Jelas, mereka menganggap Ye Guan dan Sang Mei sebagai orang yang datang untuk membeli rumah. Setelah Sang Mei dan Ye Guan mengirim orang-orang itu pergi, hanya ada 4 orang yang tersisa di rumah batu itu. Ayah Xiaoran sedikit bingung dan berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi tiba-tiba?" Dia masih bingung. Xiaoran memegang tangan Sang Mei dan bertanya dengan lembut, "Kakak Sang, apakah ini karenamu?" Sang Mei tersenyum dan berkata, "Bukan itu masalahnya, itu karena orang lain." Sambil berkata demikian, dia melirik ke arah Ye Guan. Ayah Xiaoran tiba-tiba bertanya, "Nona Sang, orang-orang itu menawar dengan harga yang sangat tinggi. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Bisakah Anda memberi kami saran?" Sang Mei menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Pembudidaya pedang kecil, berikan mereka beberapa nasihat." Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Meskipun tempat ini tidak besar, medannya sangat bagus karena berada di area pusat. Jika kamu menjualnya sekarang, harganya tidak akan terlalu tinggi. Kamu bisa menunggu sedikit lebih lama. Ketika orang-orang di luar sudah menjual beberapa rumah dan tanahnya semakin berkurang, tempat ini akan menjadi lebih berharga." Xiaoran ragu sejenak, lalu berkata, "Kakak, kalau nanti kita jual, apakah ada yang mau mengincar kita dan memaksa kita untuk membelinya?" Ye Guan menatap Xiaoran dengan sedikit terkejut. Ketika dia melihat tatapan Ye Guan, dia buru-buru menundukkan kepalanya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, aku punya beberapa teman di luar. Aku akan meminta teman-temanku untuk menjaga tempat ini ketika saatnya tiba." Xiaoran mengangguk cepat. Setelah mengobrol sebentar, Ye Guan dan Sang Mei bangkit dan meninggalkan rumah batu. Setelah keluar, keduanya berjalan menyusuri jalan yang kotor. Sang Mei tiba-tiba berkata, "Aku tidak menyangka kamu akan menggunakan metode ini. Itu benar-benar membuka mataku." Ye Guandao, jika kita ingin mengubah tempat ini, kita hanya dapat menarik perhatian penguasa. Jika kita ingin mendapatkan perhatian penguasa,
kita harus mengandalkan kekuatan para dewa. Pada saat yang sama, kita juga harus menyelesaikan masalah uang. Sang Mei berkata, kamu mengorbankan sebuah menara kecil. Ye Guan mengangguk. Menara kecil itu sekarang berada di tangan para dewa utama dan mustahil untuk merebutnya kembali dalam waktu singkat. Sang Mei menambahkan, meskipun Anda melakukan hal yang baik, orang-orang ini tidak mengetahuinya, dan mereka tidak akan mempercayai Anda. Anda juga kehilangan menara kecil, dan Anda tidak mendapatkan manfaat apapun. Ye Guan tersenyum dan berkata, aku tidak terlalu peduli dengan keuntungannya. Yang kupedulikan adalah jika para dewa di Pantheon tahu tentang ini dan mengira aku punya motif tersembunyi, aku akan mendapat masalah. Sang Mei tersenyum dan berkata, seharusnya tidak seperti itu. Bukankah kamu mengatakan itu, dia memiliki visi yang besar? Ye Guan berkata dengan cemas, bagaimana jika dia tidak berpikiran terbuka dan mengubahku menjadi penghujat, lalu mengirim ratusan prajurit tingkat Master Kuil untuk membunuhku? Apa yang harus kulakukan? Jika memang begitu, Sang Mei berkedip dan berkata, kalau begitu, kamu sungguh menyedihkan. Keduanya saling memandang dan tertawa. Bab 1594. Bisakah takdir menyelamatkanmu? Setelah berjalan beberapa saat, Ye Guan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Bukankah ada hadiah? Sang Mei menepuk tangan Ye Guan dan berkata, kau berutang padaku terlebih dahulu. Wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis hitam. Hei, ini tidak asli. Sang Mei tersenyum dan berkata, apa yang kamu lakukan sungguh di luar dugaanku dan mengejutkanku. Jadi aku memutuskan untuk menaikkan hadiahmu. Ye Guan langsung tertarik. Peningkatan? Sang Mei mengangguk. Ya, tapi aku tidak bisa memberikannya kepadamu sekarang, kamu belum bisa memegangnya. Ye Guan berkata, jika kamu tidak membiarkanku mencoba, bagaimana kamu tahu aku tidak bisa mengangkatnya? Sang Mei tersenyum dan berkata, aku akan memberimu hadiah kecil terlebih dahulu, lalu memberimu hadiah besar setelah beberapa saat. Bagaimana? Ye Guan bertanya, hadiah kecil apa? Sang Mei menepuk bahu Ye Guan dan berkata dengan serius, aku sudah memberikannya padamu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan pergi. Di tempat itu, wajah Ye Guan sehitam arang. Apakah dia akan bertemu dengan seorang penipu wanita? Setelah berjalan beberapa saat, keduanya bertemu Nan Xiao. Nan Xiao membawa Ye Guan dan Sang Mei ke kedai teh sederhana. Nan Xiao tersenyum dan berkata, kakak Ye, kamu hebat sekali. Aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa menghidupkan kembali tempat ini. Hanya saja menara kecilmu. Ye Guan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Nan Xiao mengangguk. Untungnya kamu sudah mengantisipasi hal ini dan memintaku datang ke sini untuk mengawasi terlebih dahulu. Sial, orang-orang di luar sana begitu kejam. Bahkan ada yang ingin membeli properti warga sipil di sini dengan harga yang sangat rendah. Lebih parahnya lagi, ada yang langsung mengancam. Ye Guan berkata, bagaimana kamu mengatasinya? Mata Nan Xiao berkilat marah. Bunuh satu orang sebagai peringatan bagi yang lain, dan sita hartanya. Ye Guan mengangguk, memang harus seperti ini. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mengintimidasi orang-orang itu. Manfaatnya begitu besar sehingga tanpa penyiksaan, tidak ada cara untuk menghalangi orang-orang serakah itu. Nan Xiao ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ada satu hal lagi. Ye Guan berkata, kamu bilang? Nan Xiao berkata dengan suara berat, beberapa orang telah menjual rumah mereka dalam 2 hari terakhir. Dan setelah menjual rumah mereka, mereka pergi berzina atau berjudi. Kekayaan yang tiba-tiba telah mengubah mereka hingga tak dapat dikenali lagi. Orang-orang seperti ini tidak dapat dibujuk. Mereka benar-benar gila. Mendengar ini,
Sang Mei berbalik dan menatap Ye Guan. Setelah hening sejenak, Ye Guan berkata dengan lembut, "Jangan khawatirkan mereka. Kami hanya menyelamatkan mereka yang memang pantas diselamatkan." Nan Xiao mengangguk. Mereka bisa mengendalikan orang-orang luar yang datang memaksakan diri, tapi mereka tidak bisa mengendalikan banyak orang di sini yang pergi ke tempat pelacuran dan berjudi. Lagi pula, itu uang orang lain, dan mereka tidak berhak bertanya bagaimana mereka membelanjakannya. Ye Guan berkata, "Tentu saja, kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Ada orang yang ingin berjudi dengan mempertaruhkan nyawanya, tetapi ada juga yang dijebak oleh orang lain. Kalau tidak salah, pasti ada banyak orang di sekitar sini yang secara khusus mengatur permainan ini. Periksalah. Kalau ada yang menemukannya, hukum mereka dengan keras dan sita harta benda mereka." Nan Xiao berkata, "Baiklah." Setelah berbicara, dia berhenti sejenak dan berkata, "Saudara Ye, saya punya pertanyaan." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu bertanya-tanya mengapa aku tiba-tiba membuat rencana untuk merevitalisasi tempat ini?" Nan Xiao mengangguk. "Ya." Ye Guan berkata, "Jika aku katakan padamu bahwa ini adalah kehendak para dewa, apakah kau akan mempercayainya?" Nan Xiao ragu sejenak, lalu berkata, "Jika itu orang lain, aku tidak akan percaya. Tapi kamu, aku percaya, karena kamu tidak akan berbohong kepadaku, saudaramu." Ye Guan tertawa, "Apakah menurutmu ada gunanya melakukan ini?" Nan Xiao berpikir sejenak, lalu berkata, "Sejujurnya, jika sebelumnya, aku tidak akan datang untuk melakukan ini, karena orang-orang di sini sebenarnya tidak berharga bagiku, dan aku tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Namun selama berada di sini, aku menemukan bahwa masih ada sekelompok orang miskin di bawah kekuasaan para dewa." Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. "Ini adalah masalah panteon kita. Di mata kita, yang ada hanyalah minat, hanya kinerja, dan hanya peluang untuk naik pangkat." Setelah berkata demikian, dia mendesah dalam-dalam. Ini bukan sesuatu yang bisa diubahnya. Berada di tempat itu, terkadang masih sangat sulit untuk melakukan sesuatu yang praktis. Ye Guandao, saudara Nan, apakah kamu pernah bertemu dengan dewa? Nan Xiao segera menggelengkan kepalanya. "Bagaimana mungkin aku bisa berhubungan dengan dewa? Aku bahkan hampir tidak bisa berhubungan dengan kepala kuil." Ye Guan sedikit bingung, lalu kekuatan kehendak Tuhan. Nan Xiao berkata, segel resmi mengandung kekuatan kehendak Tuhan. Selama aku mencapai level tertentu, aku dapat memiliki segel resmi ini, dan kemudian aku dapat memperoleh kekuatan kehendak Tuhan yang lebih kuat. Tetapi itu hanyalah kekuatan, bukan Tuhan itu sendiri. Ye Guan mengangguk. "Aku mengerti." Sang Mei tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu percaya pada Tuhan karena kamu percaya pada ide-ide mereka, seperti menyelamatkan semua makhluk hidup? Atau apakah kamu percaya pada mereka karena kamu bisa mendapatkan kekuatan?" Nan Xiao tersenyum dan berkata, "Tidak puas dengan kakak iparku." Ye Guan mengoreksi, "Nona Sang Mei dan saya berteman." Sambil berkata demikian, dia melirik ke arah Sang Mei, namun Sang Mei tidak kelihatan marah. Nan Xiao menatap mereka berdua, lalu berkata, "Nona Sang, saya menghormati para dewa di hati saya, tetapi sejujurnya, jika tidak ada manfaatnya, tidak ada yang akan percaya pada para dewa." Sang Mei berkata dengan lembut, "Sekarang aku mengerti. Yang kau percayai bukanlah Tuhan itu sendiri, melainkan kekuatan dan hak." Nan Xiao tidak tahu harus berkata apa. Sang Mei tersenyum dan berkata, "Itu bukan masalah. Lagi pula, jika seseorang tidak bekerja untuk dirinya sendiri, dia akan dihukum oleh langit dan bumi, dan kamu, di antara banyak pejabat, kamu sudah cukup baik,
Setidaknya, kamu masih memiliki hati yang baik. Nan Xiao tersenyum pahit. Bagi seseorang sepertiku, menjadi dewa tertinggi seharusnya menjadi akhir hidupku. Namun, selama kurun waktu ini, aku juga punya beberapa ide. Jika aku bisa mendapatkan kekuatan dan kekuatan sambil melakukan sesuatu untuk orang-orang di bawah, itu akan sangat bagus. Sang Mei tersenyum tipis. Idemu cukup bagus. Ye Guan tiba-tiba bertanya, apakah keluarga Jun telah melakukan sesuatu akhir-akhir ini? Nan Xiao berkata dengan suara berat, mereka membuat keributan besar, dan mereka masih menyiramkan air kotor ke arahmu dan aku. Tapi tidak masalah, para petinggi akan segera menangani mereka. Ye Guan bertanya, orang macam apa putri tertua keluarga Jun? Nan Xiao berkata dengan suara yang dalam, wanita ini tidak sederhana. Aneh untuk mengatakan bahwa dia sangat biasa pada awalnya. Tetapi kemudian karena suatu alasan, dia tiba-tiba menunjukkan bakat yang luar biasa dan bangkit dengan kecepatan kilat. Kemudian dia menjadi kepala keluarga Jun dalam waktu yang sangat singkat. Sejak dia mengambil alih kekuasaan di keluarga Jun, di bawah kepemimpinannya, kekayaan keluarga Jun telah meningkat pesat. Ye Guan mengerutkan kening. Sang Mei tiba-tiba berkata, segala sesuatunya telah berubah dan orang-orang telah berubah. Ye Guan dan Nan Xiao memandang Sang Mei. Sang Mei tersenyum tetapi tidak banyak bicara. Ye Guan menatap ke arah Nan Xiao. Apakah keluarga Jun punya properti di kuil para dewa lainnya? Nan Xiao berkata dengan suara yang dalam, ya, dan itu cukup besar. Ye Guan berkata lembut, saya mengerti. Sambil berbicara, dia melihat sekelilingnya dan berkata, saat ini, tempat ini penuh dengan orang baik dan orang jahat. Saudara Nan, kamu harus lebih berhati-hati. Nan Xiao tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Sekarang para penjaga penegak hukum dan para pengawal harus mematuhi perintahku. Aku telah meminta mereka untuk mengirim orang ke sana. Aku akan mengawasi tempat ini dengan ketat. Ye Guan mengangguk. Setelah mengobrol dengan Nan Xiao sebentar, Ye Guan dan Sang Mei bangkit dan pergi. Dalam perjalanan, Ye Guan tiba-tiba berkata, aku sedikit khawatir. Sang Mei menoleh ke arah Ye Guan. Apakah kau takut metodemu akan disalahgunakan oleh para dewa di Pantheon? Ye Guan mengangguk. Sang Mei bertanya, apakah kamu pernah berpikir untuk menggantikannya? Ye Guan menatap Sang Mei dengan heran. Sang Mei tersenyum dan berkata, hanya ketika kamu berkuasa, kamu dapat melakukan lebih banyak hal. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Seekor elang berdiri seakan-akan sedang tertidur. Seekor harimau berjalan seakan-akan sedang sakit. Seorang pria sejati memiliki kemampuan hebat namun tidak pamer. Sang Mei terdiam sejenak, lalu mengangguk sedikit, saya mengerti. Setelah kembali ke rumah besar, Ye Guan terus berlatih, sementara Sang Mei menghilang. Ye Guan sekarang selalu merasa bahwa tidak peduli seberapa besar kekuatannya meningkat, dia selalu merasa tidak aman. Sama seperti sekarang, meski dia tidak menggunakan pedang King Xuan, dia yakin bisa melawan dewa utama secara setara, tapi dia merasa tidak aman. Sepertinya ada bahaya tak dikenal yang mendekatinya. Mungkinkah itu pemilik pena Dadao? Dia merasa hal itu mungkin. Walaupun pamannya telah berpesan kepada bajingan itu agar tidak menimbulkan masalah baginya dalam waktu 100 tahun, dia tidak menyangka bahwa pemilik pena Dadao akan menepati janjinya. Lagi pula, kalau tidak bisa datang secara terbuka, bagaimana kalau datang secara sembunyi-sembunyi? Ye Guan menarik pikirannya dan terus berlatih. Tugas yang paling mendesak adalah meningkatkan kekuatan kita. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Daerah kumuh sekarang benar-benar berbeda. Banyak keluarga dan sekte telah berdatangan.
dan setiap jengkal tanah di sini bernilai banyak uang. Nasib orang-orang di sini juga telah berubah secara dramatis. Selama periode ini, Sang Mei tinggal di daerah kumuh setiap hari untuk mengawasi secara pribadi, karena semua orang tahu bahwa dia memiliki hubungan khusus dengan Ye Guan, dan Ye Guan adalah saudara laki-laki Nan Xiao. Oleh karena itu, orang-orang kuat di kuil para dewa sangat menghormatinya dan bersedia bekerja sama dengannya. Perguruan tinggi biasa yang dikelola oleh kuil para dewa juga telah didirikan. Sang Mei berinisiatif untuk melamar posisi tutor. Jadi, selain mengawasi sekte dan keluarga tersebut setiap hari, dia juga mengajar. Rumah Jun, malam, di aula utama, semua orang kuat keluarga Jun berkumpul bersama. Jun Yu yang memimpin jalan mengenakan jubah hitam hari ini. Rambut panjangnya diikat ekor kuda, dan ada pita ungu yang diikatkan di pinggangnya, membuat sosoknya terlihat sangat anggun dan ramping. Saat ini dia tampak dingin, tetapi juga sedikit galak. Di depannya, ada total 19 orang. Ke-19 orang ini semuanya adalah prajurit tingkat atas keluarga Jun. Di antara mereka, ada 6 dewa tingkat tinggi, dan sisanya adalah prajurit kuat di alam dewa, dan mereka semua memegang senjata Tao di tangan mereka. Seorang prajurit tingkat dewa yang kuat yang memiliki senjata Tao dapat bertarung dengan dewa-dewa yang kuat di tingkat yang lebih tinggi. Junyan menatap Jun Yu. Apakah kamu benar-benar telah membuat keputusan? Jun Yu berkata dengan tenang, bagaimana menurutmu? Mata Junyan berkilat kejam. Jika kamu tidak mengambil keputusan, kamu akan menanggung akibatnya. Jadi, mari kita lakukan. Raja yang kesal itu tertawa. Saya sudah lama ingin melakukan ini. Jun Yu berjalan keluar, dan ketika dia sampai di luar, 12 pria berpakaian hitam muncul di depannya. Pria terkemuka berpakaian hitam adalah seorang prajurit tingkat dewa yang kuat, dan di belakangnya terdapat semua prajurit tingkat dewa yang tinggi. Melihat barisan ini, semua orang kuat keluarga Jun terkejut dan terkejut. Pria berpakaian hitam terkemuka menatap Jun Yu dan berkata dengan suara serak, 500 juta kristal roh sejati. Jun Yu melemparkan tangan kanannya dan sebuah cincin penyimpanan terbang di depan pria berpakaian hitam. Ada 300 juta kristal roh sejati di dalamnya. Jun Yu berkata, setelah masalah ini selesai, aku akan menawarkan sisa 200 juta kristal roh sejati dengan kedua tangan, ditambah senjata Tao tingkat atas. Pria berpakaian hitam itu tidak ragu. Ya, Jun Yu berkata, ayo pergi. Tak lama kemudian kelompok itu menghilang dari tempat itu dan sasaran mereka adalah Istana Siming. Operasi pemenggalan kepala. Pemimpin Jun Yu menatap akhir malam. Ye Guan, apakah menurutmu takdir di belakangmu dapat melindungimu? Jika kamu benar-benar berpikir begitu, kamu akan kecewa. Bersambung,